Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Rita Aljemun dengan NIM 20.0303.0018 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam sebuah buku yang sudah saya review, yaitu buku mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Oke teman-teman, kita lihat pada poin pertama. Oke, judulnya Antropologi dan Strukturalisme. Pendahuluan. Bourdieu merupakan salah seorang tokoh sosiologi kultural. Bourdieu juga disebut sebagai sosiolog, antropolog, etnolog. Pemikirannya banyak dipengaruhi para pemikir seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, dan Michel Foucault. Oke, dari pendapat para tokoh ini, Bourdieu meramu menjadi suatu pemikiran baru yang disebut dengan metode strukturalisme konstruktif. Melalui metode ini, Bourdieu menyintesiskan antara teori yang terlalu menekankan struktur dan objektivitas dengan teori yang menekankan peran aktor dan subjektivitas. Pemikiran Bourdieu sangat berpengaruh dalam bidang ilmu sosial, terlebih dalam kajian budaya. Teori yang dikemukakan oleh Bourdieu dikenal dengan istilah teori tentang praktik. Teori ini merupakan perpaduan atau campuran dari teori yang berpusat pada agen atau aktor dengan teori yang berpusat dengan struktur dalam membentuk kehidupan sosial. Poin kedua tentang diskusi. Jadi, teori struktural konstruktif lahir dari perpaduan antara dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori struktural dan teori eksistensialisme. Kedua teori ini mempunyai pandangan yang sangat berbeda, bahkan boleh dikatakan bertentangan. Bourdieu tidak setuju akan aliran strukturalisme Saussure, Lévi-Strauss, dan strukturalisme Marxis. Alasannya, aliran strukturalisme berfokus pada struktur-struktur objektif dan mengabaikan proses konstruksi sosial. Ketidaksetujuannya juga akan pandangan strukturalisme yang mengabaikan agensi, sehingga Bourdieu berusaha untuk membalikan aktor-aktor kehidupan nyata yang tidak diperhatikan oleh aliran strukturalisme. Bourdieu bukan menghilangkan sama sekali struktur, namun dia menganut strukturalis yang berbeda dengan pendahulunya, yaitu Saussure, Lévi-Strauss, dan strukturalisme Marxis. Menurut Bourdieu, struktur juga terdapat dalam dunia sosial, dan struktur objektif merupakan hal yang independen dari kesadaran dan kehendak agensi yang mampu menuntun atau membimbing praktik dan representasinya. Pemikiran ini diadopsi Bourdieu menjadi pemikiran konstruktivis untuk menjelaskan asal-usul skema persepsi, pemikiran, dan tindakan serta struktur-struktur sosial. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang melatar belakangi pemikiran Bourdieu, dalam tulisan ini akan diutarakan pemikiran aliran struktural yang diwakili oleh Lévi-Strauss dan teori eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre. Kedua tokoh ini menjadi tokoh yang sangat sentral dalam pemikiran Bourdieu, sehingga melahirkan teori strukturalisme konstruktif. Dalam teori ini, ada perkawinan antara aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Lévi-Strauss merupakan bapak strukturalisme karena dialah yang pertama kali menggunakan pendekatan linguistik struktural dalam kajiannya. Bagi Lévi-Strauss, budaya adalah bahasa. Dasar pemikirannya bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam setiap masyarakat merupakan suatu sistem berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur di dalamnya berfungsi dengan baik. Segala yang terjadi diatur oleh sistem dan apapun yang akan terjadi sudah dapat diprediksi sebelumnya. Oke, kita lihat menurut pandangan Lévi-Strauss. Manusia dalam melaksanakan aktivitasnya ditentukan oleh struktur atau aturan. Kebudayaan merupakan struktur yang sudah ada dari sananya. Kebudayaan merupakan suatu abstraksi yang dapat bertahan lama atau tetap eksis tanpa intervensi para pelaku.
Kemudian dalam pengertian ini, kebudayaan hanya satu tidak akan berubah karena sudah menjadi struktur bertindak. Kebudayaan bentuknya given atau memberikan, bukan konstruksi. Subjek atau aktor bergerak sesuai dengan struktur yang sudah baku. Manusia bukan sebagai subjek atau aktor atau agen, tetapi menjadi objek yang hanya bergerak dalam bingkai struktur yang ada. Individu yang bergerak di luar struktur menjadi suatu penyimpangan. Teori strukturalisme muncul sebagai reaksi humanisme Prancis, terutama terhadap eksistensialisme. Jean-Paul Sartre menurut Jean-Paul Sartre. Kemudian menurut Sartre juga, apa yang dilakukan setiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri, bukan oleh hukum yang bebas, hukum sosial atau struktur sosial. Menurut Sartre juga, manusia itu merupakan individu yang bebas, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pengaruh luar atau struktur kurang diperhatikan oleh Sartre, melainkan hanya determinisme subjek semata. Bertolak dari kedua pemikiran ini, yaitu strukturalisme dan eksistensialisme, Bourdieu mengawinkan kedua aliran yang berseteru. Eksistensialisme terlalu menekankan kebebasan individu atau agen dalam berperilaku dan mengabaikan pengaruh dari struktur atau norma atau aturan. Sebaliknya, strukturalisme terlalu menekankan determinisme struktur sehingga mematikan peran subjek. Bourdieu mengawinkan kedua teori menjadi teori baru dengan strukturalisme konstruktif. Oke teman-teman, kita lihat di bagian berikut habitus, praktik, dan lapangan. Menurut teorinya, ada hubungan yang saling mempengaruhi antara subjektivitas dan objektivitas, antara agen dan struktur. Teori yang dikemukakan oleh Pierre-Félix Bourdieu disebut teori struktural konstruktif atau sering juga disebut teori praktik sosial. Konsep penting dalam teori praktik Bourdieu yaitu habitus, arena, ranah, medan atau lapangan, kekerasan simbolik, modal, dan strategi. Habitus merupakan kunci dalam sintesa teoritis Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur, objektif, dan sejarah personal. Disposisi yang berlangsung lama dan berubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Bagi Bourdieu, habitus adalah yang pertama, suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Pemahaman terhadap konsep habitus merupakan kunci dalam sintesa teoritis Bourdieu, di mana habitus adalah proses pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan, yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Yang kedua, habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang dibatinkan. Yang ketiga, habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Yang berikut, habitus berkaitan erat dengan field atau lapangan karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh field atau lapangan sehingga habitus dipahami sebagai aksi budaya. Oke. Field atau lapangan. Dalam konsep Bourdieu, yaitu medan, arena atau ranah merupakan ruang sebagai tempat para aktor atau agen sosial saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya material ataupun kekuatan simbolis. Persaingan dalam ranah bertujuan untuk memastikan perbedaan dan juga status aktor sosial yang digunakan sebagai sumber kekuasaan simbolis. Pendekatan teoritis yang dilakukan Bourdieu adalah untuk menggambarkan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang dalam kehidupan pada dasarnya adalah sesuatu yang lain dari keinginannya atau hanya sekedar dari struktur sosial dan struktur material. Individu dalam tindakannya dipengaruhi oleh struktur atau yang kolektif sosial.
struktur-struktur yang ada dalam masyarakat diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial sehingga berfungsi secara efektif. Internalisasi berlangsung melalui pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan dalam masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Oke, aktor atau agen dalam bertindak bukanlah seperti boneka atau mesin yang bergerak apabila ada yang memerintah. Agen adalah individu yang bebas bergerak seturut dengan keinginannya. Di satu sisi, agen merupakan individu yang terikat dalam struktur atau kolektivitas sosial. Namun di sisi lain, agen adalah individu yang bebas bertindak. Sintesis dan dialektika antara struktur objektif dengan fenomena subjektif inilah yang disebut sebagai habitus. Hasil hubungan dialektika antara struktur dan agen terlihat dalam praktik. Praktik tidak ditentukan secara objektif dan juga bukan kemauan bebas. Habitus yang ada pada suatu waktu tertentu merupakan hasil dari kehidupan kolektif yang berlangsung lama. Oke teman-teman, yang berikut ranah. Konsep ranah atau arena atau medan merupakan ruang atau semesta sosial tertentu sebagai tempat para agen atau aktor sosial saling bersaing. Oke, jadi kesimpulannya, teori praktik yang dikumandangkan oleh Pierre Félix Bourdieu sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial. Dalam teorinya, Bourdieu menempatkan 3 kata kunci, yaitu berlaku dalam praktik kehidupan masing-masing aktor, yaitu habitus, modal, dan ranah. Oke teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang begitu jelas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.